Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadhani, NPM 2021020424, jurusan Hukum Tata Negara kelas E semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 2 mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang bermateri substansi hukum Islam. Makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat, yaitu suatu pengertian abstrak hanya mengundang unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik (logika) sebagai jami dan mani (menolak) adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat (genus proksim) dan perbedaan spesifik. Jenis ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenisnya, misalnya berakat budi membedakan manusia spesies dari hewan. Filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah tentang pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan dalam tingkat laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya serta manfaat hukum Islam begitu kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah asas aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan tabijim, ijam ulama, fatwa, lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam adalah diartikan pula dengan istilah hikmah atsor. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam adalah 1. Wacana atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahan filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga, sistematis. Artinya perbincangan mengenal segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapan mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti atau dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Yang keempat, radikal. Artinya sampai ke akar-akar, sampai pada konsekuen yang terakhir. Radik artinya akar, yang juga disebut arce, sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaan dengan pengetahuan adalah adanya asumasi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati. Yang kelima, hakikat. Merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud ataupun materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut dapat diambil pemahaman
bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas. Dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut, melalui kontemplasi pemikiran sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filosof berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua berhubungan dengan alam semesta, fisikal, dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional, irasional. Yang keempat, semua bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Adapun yang kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Yang kesembilan berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektif terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya di pertemuan 2 ini tentang mata kuliah filsafat hukum Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.